Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan pemirsa dimanapun Anda berada, ya kan? Hari ini aku Muhammad Deputra akan mengambil ahli tahta Muhammad Asqalani NST dari peradaban. Dari peradaban dunia Aska. Kayaknya saya bakal dimusnahkan. Harus dimusnahkan gitu. Karena ini nanti 2 jam lagi channelnya akan kita ganti. Oh, jadi gitu ya? Dunia Deputra. Dunia Deputra Gitu. Karena kawan-kawan ini Anarkis banget ini. para pemirsa ini pasti pada kepo ya. Aku tahu sih, kalian pasti udah tahu ya siapa aktor dan pemeran utama kita ini gitu ya kan, karena beliau adalah super mega bintang. Super mega bintang. Super mega lagi ya, Mega bintang bintang. lagi ya, Tuhan ya. Tapi kita harus tahu kenapa dan bagaimana dan apa alasan beliau ini Iya. membuat dunianya sendiri gitu. Karena kita nggak tahu ya, bisa jadi Muhammad Asqalani NST ini Iya. punya dunianya sendiri gitu kan. Tapi kita langsung aja nih kayaknya ya Bang ya. Ini karena kan pasti udah pada kepo nih. Iya, mau ngapain nih orang-orang Ngapain dua orang gila ini gitu ya. Merusak beranda YouTube gue gitu. Iya enggak dong ya, enak aja. Oke. Enggak dong, kita selalu positif dong Amin. ya. Kenapa Bang? Iya, Kenapa awalnya berpikir untuk membuat YouTube channel? Oke. channel? Kenapa membuat YouTube channel? Karena saya itu dari dulu tuh kan teman-teman mungkin mengenal saya, terutama sekarang ini orang-orang tahu nama saya Muhammad Asqalani NST. Itu kan nama palsu. Ya. Palsu banget. Palsu banget. Iya. Jadi orang-orang tahu nih nama saya ini, kayak orang-orang juga menganggap nama itu kayak nama asli gitu ya. Jadi saya kayak bukan di dunia perfilman ya, tapi kayak teman-teman tuh mengenal saya itu sebagai seorang penulis. Oke. Nah, jadi orang-orang kenal saya sebagai penulis, dan saya bepergian juga ke berbagai daerah, ke berbagai kota itu karena menulis. Nah, pokoknya intinya saya mendapatkan rasa percaya diri saya kayak mendapatkan dunia saya yang benar-benar aku banget, benar-benar diterima, itu adalah di menulis. Nah, tapi 2010 ya, 2010. saya pernah juara 1 menulis puisi remaja, tingkat remaja Seriau. Nah itu tuh kayak saya, iya nggak ya saya harus ngomongin ini gitu. Sama ketika diwawancara, ditanya, apa sih cita-cita kamu? Itu saya bilang dengan agak-agak ragu, tapi sebenarnya jauh dari hati saya. Sebelum saya mengenal menulis ini, memang itu cita-cita saya. Punya YouTube channel? Bukan. Apa? Cita-cita saya adalah menjadi motivator. Oh, motivator, Nah, pembicara lah ya. Nah benar. Nah jadi saya pengen jadi motivator. Jadi saya adalah seorang dreamer. Pemimpi. Ya, pemimpi banget. Pokoknya kalau saya mimpikan itu harus dapat gitu. Sampai suatu ketika saya berpikir begini, aduh, kayaknya impian saya menjadi motivator ini kayaknya nggak bakal terwujud. Terlalu besar gitu ya. Terlalu sempat besar mikir gitu ya. Gimana sih caranya saya menjadi motivator gitu? Gimana sih caranya saya jadi motivator? Tuh nggak tahu caranya gitu. Akhirnya saya berpikir dan apa ya? Oh iya ya, gue kan pernah pernah jadi motivator untuk guru-guru, murid-murid SMP tentang nulis se-Kota Pekanbaru dan Serokan Hulu gitu. Saya pernah punya itu gitu. Tapi kan cuma sekali. Nah setelah itu ada diundang 2 kali itu tuh, dan sempat juga sih diundang karena saya duta baca, jadi diundang juga jadi kayak narasumber gitu. Tapi kayak merasa itu kayak saya nggak bakal berkembang kalau dengan begitu doang. Saya nggak bakal berkembang, kayaknya nggak bakal jadi motivator yang gimana juga. Jadi satu-satunya cara agar impian saya itu bisa terwujud, saya buat channel. Gitu. Nah buat channel itu karena saya percaya orang-orang aja, misalnya bukan kita menjelek-jelekan orang sih, tapi kayak kalau bagi saya kan kayak game itu bagi saya kayak buang waktu bagi saya, karena saya bukan gamer gitu kan. Nah orang main game aja bisa buat YouTube dan dia keren, viral gitu, bisa luar biasa. Pokoknya ada yang aneh-aneh, TikTok yang kayak mana, yang menurut saya nggak banget deh gitu. Malah diterima dengan diterima gitu dan viral dan dia dapat uang gitu. Terlepas daripada itu semua, untuk itulah saya membuat YouTube channel, karena saya percaya saya punya sedikit kebaikan. Untuk memberikan kebaikan itulah maka saya buat YouTube channel itu. Saya lebih menangkapnya adalah ketika kita sering banget mengejar cita-cita dengan memilih
membuat dunia Aska ini emang lebih mendekatkan cita-cita itu ya. Benar banget. Selangkah demi selangkah sekecil apapun itu, ya kita bakal ke arah situ. Maksudnya gini, dunia Aska kan pertama kita kayak promo, tonton gitu. Tapi ingatlah ini kan kayak internet ya. Iya. Akan mungkin ada suatu saat orang tersesat di YouTube channel kita dan dia suka sama kita dan dia tertarik. Mungkin menurut orang kita nggak inspiratif gitu, pokoknya nggak inspiring banget sih gitu. Tapi ternyata ada seorang penonton yang dia suka dengan kita. Nah ternyata mungkin dia ngasih tahu temannya, ngasih tahu ini gitu. Jadi lebih jangkauannya ketika kita buat channel ini, kita lebih berbagi lebih luas lagi. Kalau dulu saya jadi motivator itu datang dulu ke hotel, datang dulu gitu. Aduh itu ribet banget. Apalagi sekarang zaman COVID kita nggak bisa bebas betul. Nah gitu. Dengan YouTube channel ini dong gitu. Kita bisa diakses oleh seluruh dunia bahkan ya. Gitu. Jadi kita lebih mendekat. Siapa tahu suatu saat kita viral dan orang percaya kita memang punya si titik kebaikan itu dan orang-orang percaya oh ini motivator gua nih gitu loh. Jadi kan dunia ini penuh dengan manusia yang cukup banyak dari zaman Adam dengan sekarang dengan berbagai sudut pandang, latar belakang gitu. Jadi meskipun sudah banyak banget motivator di dunia ini, kan ketutup kemungkinan kita juga bisa menjadi orang. Jadi gitu. Benar kata kamu tuh kita kayak mendekat. Iya betul. Karena apa ya? Saat ini memang posisinya paling enggak bergerak deh. Benar banget. Dan media sosial benar banget adalah wadah yang paling tepat untuk mewujudkan gerakan-gerakan yang kita lakukan deh gitu. Karena orang yang seperti tadi ya, yang maksudnya yang menurut kita tuh apa sih maksudnya gitu, dia bisa kayak gitu. Kenapa kalau kita punya titik kebaikan, mungkin kita punya, bukan berarti kita baik terus ya, tapi kita bisa dong menunjukkan yang baik-baik untuk menginspirasi orang. Tapi yang Tata lihat kan, yang saya lihat juga nih ya, sebenarnya konten-konten di dunia Aska ini dia juga beragam sih sebenarnya ya. Ada komedinya, ada menyenangkannya kawan-kawan gitu. Ya harus menyenangkan. Iya, kalau nggak basi gitu ya. Basi. Iya. Tapi selalu ada yang ditangkap deh, harus banget sih paling nggak ada yang diterima orang lah gitu. Pernah nonton YouTube channel ini ya? Kan ini mau jadi YouTube channel saya, Pak. Iya. Jadi harusnya saya udah mempelajari. Gitu ya. Iya kan, udah jam tayang udah banyak banget saya tonton semua deh. Apa sih Pak tantangannya? Tantangan paling berat untuk mendirikan ini deh. Tantangan ini ketika untuk dunia Aska nih ya, tantangan itu sebenarnya adalah dalam diri kita. Apapun itu dalam diri kita gitu. Kenapa? Kita tuh kayak lihat Atta Halilintar lah, Ria Ricis lah, siapa-siapa gitu. Kayak kita tuh kayak silau dengan YouTube tuh bikin aku bakal jadi kaya, bakal jadi ini, bakal jadi itu gitu. Jadi kita kayak lihat embel-embel di balik itu. Sebenarnya menurut saya ketika kita menjadikan itu kayak yang harus kita kejar, itu tuh kayak kita payah lah gitu. Kita kayak lupa pada awalnya kita buat channel itu apa. Kan tadi kita ceritanya tuh buat channel itu karena pengen berbagi kebaikan. Jadi tantangan tuh ada dalam diri kita. Bahwasanya kita nih, saya pribadi nih kayak harus tahan proses dong. Harus sabar dong gitu. Jangan cuma lihat dia Ricis dapatnya berapa gitu kan. Siapa-siapa deh gitu yang artis-artis gitu kan. Nah, kita kan bukan siapa-siapa. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita tetap konsisten membuat konten yang terus mengedukasi, tidak ada penonton, kita harus tetap berkarya, betul. Jadi jangan sampai karena tadi embel-embel itu kayak kita nggak semangat, kemudian kontennya apalah gitu. Dan itu kan membuat kita rugi sendiri. Orang-orang yang mungkin sudah mampu kita gaya terus dia melihat kita ada kayak penurunan kualitas, ya akhirnya dia pergi gitu kan. Akhirnya bukannya kita makin maju, kita malah makin mundur. Jadi kalau ditanya tantangannya apa sih menjadi YouTuber itu, ya konsisten. Bagaimana kita tetap selalu semangat apapun kondisinya. Ya kadang-kala gini ya, kita jadi konten kreator itu ya, kita lagi sakit lah, lagi bad mood lah, lagi ini lah, lagi itu, ada aja. Mungkin soal kita lagi hilang lah gitu. Tapi itu jangan dijadikan sebagai penghalang untuk tidak buat konten gitu. Karena kita juga, nah di situ tuh, kalau saya tuh kan buat konten tuh kan selalu sekali 2 hari atau paling lambat sekali 3 hari. Alhamdulillah semenjak 1 bulan berjalan, 1 bulan lebih lah saya dapat 1000 subscriber. Setelah itu saya kayak benar-benar mengerjakan YouTube ini ya itu harus seperti itu. Jadi tantangannya apapun dalam diri kita ini, malas apa segala macam, mikir nggak usah embel-embel itu gitu ya. Pokoknya hapus semua itu.
penting bergerak aja gitu. Bergerak ya. aja. Sulit, memang sulit, tapi kita nggak boleh berhenti dong. Pernah sih kepikiran sama saya, aduh kayaknya nggak bakal berhasil deh. Iya, apalagi awal-awal ya. Iya, 4.000 jam kayak gila banget. Saya harus gimana gitu kan? Dia kayak, udah nggak usah deh gitu. Nah tapi setelah itu kan udah berhenti deh gitu. Saya kebayang lagi, saya dulu udah berjuang dapat 1.000 subscriber, terus udah ada yang nonton juga gitu. Lu jadi orang jangan egois dong gitu. Jadi saya belajar di YouTube-nya juga, pikirin penonton yang mungkin nunggu Anda gitu. Meskipun cuma satu orang, jangan remehkan satu orang. Satu orang itu kalau cerita ke banyak orang ya bakal banyak. Itu di tantangan yang saya hadapi itu dari dalam sih, dari personal. Apa ya, dan juga sebagai konten kreator sebenarnya yang Tata tangkap abang udah punya, selain basic tadi berbicara di depan umum, bicara di mana saja, perjalanan gitu, paling enggak ketika kita meletakkan literasi sebagai salah satu media campaign kita, bisa jadi konten-konten kan. Apalagi kawan-kawan bisa scroll ke bawah di channel ini, banyak banget visi-visi yang menarik gitu loh gitu. Tapi yang kalau abang lihat dari kemauan kawan-kawan nih, mereka ini sepertinya mau konten-konten apa sih kira-kira? Kalau yang saya lihat, kita ini kan kayak perhatikan penontonnya. Betul. Itu kalau yang lebih kayak beragam penontonnya bakal luar negeri, itu ke konten bahasa. Itu kayak konten bahasa, saya kayak buat bahasa Esperanto. Bahasa Esperanto ini kan kayak cuma 2 juta orang yang menggunakan itu. Tapi ternyata justru yang sedikit banget penggunanya, itu malah video kita tuh kayak ada orang datang gitu. Ada dari berbagai daerah gitu, ya, berbagai dari luar negeri gitu. Yang itu kayak, oh my god, kaget banget gitu, nggak kepikiran gitu. Kayak saya buat baca bahasa Spanyol, itu saya belajar banget gitu. Nah itu saya lihat orang suka. Kayak kemarin saya buat vlog bahasa Inggris sama Azmi ya, yang sebelum ini nih, itu tuh kayak orang senang gitu. Padahal kayak saya tuh kayak ngerasa kontennya kayak gimana sih gitu. Tapi gitu, lebih banyak orang-orang suka yang bahasa. Nah kalau kita bahas sastra, puisi, orang kayak pengen tips-tipsnya gitu. Tips-tipsnya itu menang apa. Kemarin ada yang itu juga sih, ada yang request, videonya belum dibuat. Itu kayak gimana sih tips menang gitu. Bagi dong, tips menang lomba tuh kayak mana gitu. Ya karena dia kalau yang bermanfaat, paling nggak kita punya yang ditarik-tarik nih ya. Guide orang untuk gabung di YouTube kita gitu. Apa ya, kebermanfaatan apa sih yang mungkin abang rasakan ketika punya YouTube channel ini? Ketika punya YouTube channel gitu. Ternyata kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Iya, betul. Nah, ketika misalnya promosi, kan saya sebagai di sebuah kampus itu saya tenaga pengajar gitu ya. Ketika saya minta kepada anak-anak mahasiswa saya, bantu dong untuk ini share. Dia share tuh. Dan ketika dia share, orang-orang yang tidak kenal kita, nggak tahu siapa kita, dia mau loh nonton kita, dia mau subscribe kita gitu. Nah, saya belajar dari channel ini, yang manfaatnya adalah ternyata kebaikan itu ada di mana-mana gitu. Ada di mana-mana gitu. Kita melakukan itu, kita mikir mungkin kita harus orang yang, kan kalau dunia maya ini kan kita bisa kontrol ya. Kamu jangan nonton dong, kamu ini jangan itu dong gitu. Jadi manfaat yang paling saya rasakan ketika YouTube-nya adalah ketika saya berbagi kebaikan, dan ada juga orang lain berbagi kebaikan. Maksudnya dia share, bahkan ya itu dia semangat banget gitu. Sampai dia bilang, aku udah nonton loh, aku sama anak-anak aku loh, aku sama suami aku loh, sampai aku sedih loh gitu-gitu. Kayak gitu sih. Tapi iya sih, betul. Dan apa ya, kita jadi lebih belajar lah paling enggak ya. Kita paling enggak belajar public speakingnya dong ya. Benar banget. Dan yang Tata lihat juga sih, abang jadi lebih effort nih nampaknya dalam hidup. Aku harus tangguh nih dunia baru nih bagi gue gitu ya. Ya kan gimana Pak gitu ya. Apa lagi ya yang kira-kira mau abang sampaikan nih untuk kawan-kawan pemirsa dimanapun berada? Benar banget. Nah, apa sih yang pengen saya sampaikan pada teman-teman? Mungkin itu tadi luput ya pertanyaannya, kenapa sih YouTube channelnya Dunia Aska? Oh iya, betul ya. Itu tadi itu kayaknya basic banget ya. Kenapa sih Dunia Aska? Because I thought I'm a universal man. Saya tuh nggak tahu kenapa dari ayah saya yang Mandailing Nasution, odong-odongan kita buat tonton masuk dia YouTube pun gitu-gitu kan bahasanya kan, dukung masuk dia channel-channel lain gitu-gitu kan. And then my mom was Malay gitu kan. Kemudian dari kecil bergaul dengan banyak orang. Kayak saya merasa tuh saya bukan orang Mandailing doang, bukan bagian dari ayah saya doang gitu. Tapi saya kayak
merasa saya universal. Saya menjadi bagian daripada dunia. Yes. Nah, teman-teman yang mungkin dekat dengan saya pernah mengirim email kepada saya. Itu email saya itu 100 juara dunia 100. Sang juara dunia 100 ya. Nah, begitulah saya percaya suatu saat saya akan menjadi orang yang berkontribusi untuk dunia. Jadi dunia Aska ini bisa mencakup banyak hal. Makanya kalau pengennya nih kontennya tuh banyak banget ini itu gitu. Tapi kan kita harus fokus juga sih. Tapi ini perlu banget nih disampaikan di sini. Tapi Tata pernah ingat banget, Abang pernah bilang cita-cita Abang meraih anugerah Nobel. Iya, benar banget. Sampai akhirnya Abang pernah bilang, Tata nggak tahu Abang masih ingat atau gimana, Abang bilang kalau Abang nggak dapat anugerah Nobel, paling nggak Tata yang dapatkan itu untuk Abang. Sampai itu memang Tata sebut Bang. Jadi apa cita-citanya meraih anugerah Nobel untuk Indonesia pada 2045. Dan memang iya kawan-kawan, ketika Bang Askol membuat dunia Aska ini, aku memang ngerasa banget Bang Askol dia memang punya dunia sendiri. Dan aku bisa jamin nggak semua orang yang bisa merasakan itu gitu. Dan bisa saya sebutkan orang-orang terpilih gitu. Nggak semua orang yang bisa dirasuki oleh Muhammad Asqalani NST gitu loh. Dan tapi dengan YouTube ini gue bisa. Oh, dengan YouTube ini ada target nih ya, harus semuanya ya. Iya benar, maksudnya yang baik-baik. Yang baik-baik dong, harus yang baik-baik. Ya, gitu. Bicara Nobel tadi intinya apa ya? Pemimpi. Oh, pemimpi. Ah, yes, Pemimpi. gitu. Ya, kita harus ingat ya dalam buku Laskar Sang Pemimpi, karya Andai Rata itu Ayah Arai mengatakan bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpimu. Iya. Ya, saya percaya itu. Saya nggak pernah kepikiran sih buat YouTube channel gitu. Tapi saya dulu tuh kepikiran jadi artis. Iya, saya setuju. Nggak tahu gimana caranya gitu kan. Sampai kita apa tuh ada kau dulu ada Madah Pujangga ya. Malam-malam hujan-hujan yang penting masuk TV boy gitu. Seniat itu ya Allah sedih ya dengan ya hujan-hujan gitu ya. Yang penting masuk TV jadi artis gitu. Kayaknya udah siang banget ya. Iya udah siang udah aduh panjang banget nih gitu ya. Adakah sesuatu yang mungkin kamu pengen tanyakan pamungkasnya apa, atau mungkin ditutup aja atau seperti apa? Bebas sih, mungkin Abang ada yang mau disampaikan ya, tapi ahli bahasa Pak gitu ya. Oke. Mau disampaikan untuk kawan-kawan pemirsa dimanapun berada agar semakin mencintai dunia Aska. Oke. Sebelum itu mungkin teman-teman di sini penasaran siapa sih orang yang di depan video kayak pede banget gitu. Nah, jadi saya dengan dia ini kenapa sampai bisa ketawa-ketawa lepas seperti itu? Kita nih punya kayak ya, secara psikologi itu kita kayak nyambung. Jadi dari kecil, sekarang ini udah kuliah ya. Udah kuliah. Jadi waktu dia kelas 3 SD itu udah bersama saya. Jadi udah lama banget gitu. Jadi dia ini adalah seorang penyair Indonesia, teman-teman, udah pernah juga internasional juga. Kalau teman-teman yang udah suka banget puisi, yang udah tinggi-tinggi high class banget, mungkin tahu ya namanya Mastera ya, atau Mastera. Mastera, Majelis Sastra Asia Tenggara. Itu teman penyair? Iyalah, pertemuan penyair Asia Tenggara gitulah, tapi yang terpilih. Oke, benar banget. Jadi dia ini bukan sembarang orang. Saya senang banget ketika dia ketika dia menjadi penanya lah, wawancara lah sama saya gitu. Itu sih. Jadi teman-teman, dengan kita membuat YouTube channel ini kita bisa kembali lagi silaturahmi. Yes, sudah lama banget gitu ya. Gitu. Jadi pemirsa dia ini bilang, aku sibuk, aku begini, aku begitu, aku kuliah online, apalah, gue mau makan HP lah, gue mau apalah sama pacar gue, Zoom meeting lah, sama pacar gue mau Zoom meeting gitu ya. Tapi pemirsa, dengan ada dunia Aska ini, alhamdulillah silaturahmi jalan. Iya. Jadi teman-teman yang di luar sana, apapun yang kamu lakukan, silaturahmi itu adalah penting. Itu sih intinya. Oke, berarti kita tutup aja nih ya. Tutup aja ya. Penting ganti deh 2 jam lagi jadi dunia Deputra gitu ya. Penting sukses terus lah ya Bang Askol ya. Semoga semakin semangat berkarya. Dinantikan karya-karya yang mendobrak kisi-kisi hati ya para pemirsa. Ari Lasso yang buat lah. Ini biar semakin ramai, intinya bermanfaat. Semoga bermanfaat. Paling nggak berkontribusi bagi satu orang. Adalah gitu yang diambil. Yang penting satu Bang yang harus Abang tahu. Ya Allah, semoga ini iya gitu ya. Paling nggak ketika nggak ada yang nonton, Abang punya satu penonton, itu adalah aku. Iya. Aduh. Ini pilihan kata nggak bagus banget ya, tapi tahu lah poinnya ya. Iya, tahu banget itu touching banget sih. Meskipun ya. kamu bohong aku. Yang penting sekian dari kami kawan-kawan. Semoga sukses selalu, sehat selalu, di rumah aja, nonton YouTube Dunia Aska aja, jangan kemana-mana.
Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jadi hari ini pasti kawan-kawan apa nih nama fans atau pemirsa. Jadi pemirsa dimanapun berada pasti pada kepo nih ya tentang proses kreatif. Kenapa sih dibuat dunia Aska? Emang Askolani punya dunia sendiri gitu ya kan? Dan kita mau ulik-ulik nih. Kita akan menggali dalam-dalam sedalam ya.